Halo teman-teman, perkenalkan saya Jonathan Gultom. Saya adalah mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera. Di sini ada perkenalan singkat saya. Nama saya Jonathan Gultom dengan NIM 125 15 0029 dari TPB 60, Prodi Teknik Geologi. Di sini saya akan membahas apa itu Artificial Intelligence atau AI. Pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya AI. Apa itu AI? AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Adapun konsep dasar dari AI tersebut yaitu satu pembelajaran atau learning. AI belajar dari data, bukan hanya mengikuti instruksi. Semakin banyak data yang diolah, maka semakin pintar sistem AI tersebut. Yang kedua ada penalaran atau reasoning, yaitu kemampuan untuk menggunakan logika atau aturan untuk mencapai kesimpulan atau membuat keputusan. Yang ketiga, pemecahan masalah atau problem solving, yaitu menggunakan pengetahuan dan penalaran untuk menemukan solusi untuk masalah yang kompleks. Yang keempat, ada persepsi atau perception, mampu melihat atau mengenali gambar dan mendengar dunia di sekitarnya. Yang kelima, ada pemrosesan bahasa alami, yaitu memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia. Nah, adapun cabang dari AI tersebut atau yang membentuk AI tersebut, yaitu machine learning dan deep learning. Di sini kita akan bahas apa itu machine learning dan deep learning. Apa itu machine learning? Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan sistem komputer belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan atau prediksi tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas, sehingga meningkatkan performa seiring waktu dengan lebih banyak data. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa machine learning ini adalah cabang dari AI yang dia itu belajar dari data masa lalu. Maka semakin banyak data yang didapat, semakin bagus sistem ke depannya atau semakin kompleks pembelajaran sistem itu sendiri. Di sini ada deep learning. Deep learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang menggunakan jaringan saraf tiruan yang berlapis-lapis untuk belajar dari data dalam jumlah besar, meniru cara kerja otak manusia untuk mengenali pola dalam gambar, teks, suara, atau data lain, dan membuat prediksi atau keputusan yang akurat tanpa perlu pemrograman eksplisit untuk setiap fitur. Nah, sedangkan deep learning adalah cabang dari AI yang jauh lebih kompleks. Dia dapat mengelola data dalam jumlah besar yang meniru cara kerja otak manusia untuk mengenali pola kompleks dalam gambar, teks suara, atau data-data yang lain. Tentunya dalam kehidupan yang semakin canggih ini, AI sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari asisten virtual seperti Google Assistant, rekomendasi YouTube dan Netflix ataupun TikTok, pengenalan wajah, navigasi dan transportasi. Adapun kegunaan AI dalam pendidikan dan pekerjaan, membantu belajar mandiri, meringkas materi, membuat presentasi, dan meningkatkan efisiensi kerja. Berikut beberapa tools AI untuk produktivitas. ChatGPT yang biasanya digunakan untuk menulis dan belajar, Cloud untuk menganalisis teks, Gemini untuk integrasi Google, Canva AI untuk mendesain, dan Grammarly untuk koreksi tulisan. Tentunya kita memiliki etika dalam penggunaan AI. UNESCO sebagai lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan sebuah rekomendasi mengenai etika pada Artificial Intelligence pada November 2021. Rekomendasi ini disusun dengan menitik beratkan kepada kepentingan hak asasi dan martabat manusia. Rekomendasi ini dituliskan sebagai 4 nilai utama, antara lain hak asasi manusia dan martabat manusia, yaitu di mana kita harus menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia serta kebebasan dasar dan martabat manusia. Yang kedua, hidup dalam masyarakat yang damai. Masyarakat yang damai, adil, dan saling terhubung. Teknologi yang dikembangkan harus mendukung agar masyarakat terlindungi. Salah satu hal yang
dikhawatirkan terabaikan dengan AI adalah mengenai hak privasi data pribadi. Yang ketiga, memastikan keragaman dan inklusivitas, yaitu data yang digunakan oleh AI diharapkan tidak memihak kepada ras, negara, atau suku tertentu. Selain itu juga, hasil dari AI diharapkan tidak akan timpang sebelah dan merendahkan kepada ras, negara, dan suku tertentu. Yang keempat, lingkungan dan ekosistem yang berkembang. Ini merupakan isu yang dalam beberapa tahun belakangan ini sering digaung-gaungkan oleh pemerintah hampir semua negara, adalah mengenai keberlanjutan atau sustainability. Di sini ada 3 poin penting literasi digital dalam AI. Yang pertama, memahami batas kemampuan AI. Yang kedua, mengecek kebenaran informasi. Dan yang ketiga, menggunakan AI. Dampak positif AI. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Tentunya kita akan semakin cepat atau semakin efisiensi dalam mengerjakan pekerjaan kita dengan dibantu oleh AI. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Atau kita akan lebih mudah mendapatkan data-data, mengumpulkan data dari bantuan AI. Dan yang ketiga, revolusi kesehatan, yaitu membantu kita dalam kesehatan atau bidang kesehatan seperti itu. Yang keempat, ada transformasi pendidikan yang membantu kita dalam melakukan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, ada inovasi dan kreativitas. Keenam, peningkatan layanan pelanggan, misalnya seperti customer service atau chatbot. Yang ketujuh, ada keamanan dan pengawasan. Yang ke-8 tentunya dalam untuk kenyamanan kita. Nah, teman-teman, selain memiliki dampak positif, ternyata AI memiliki dampak negatif juga mengenai dampak ekonomi dan sosial, yaitu pengangguran struktural dan kesenjangan digital dan sosial. Yaitu ada juga dampak privasi dan keamanan, pengumpulan data masif atau AI memerlukan data pribadi dalam jumlah besar, yaitu yang dimana meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan. Yang kedua, penyalahgunaan untuk kejahatan. Munculnya teknologi seperti deepfake atau manipulasi dan penipuan. Biasanya kita temukan dalam media sosial tentang mengedit foto seseorang seperti itu ya. Lalu ada dampak kognitif dan psikologis, yaitu ketergantungan berlebihan dan kurangnya emosi dan kreativitas. Dampak etika dan algoritmik, yaitu bias algoritma atau AI bisa melanggengkan diskriminasi rasial atau gender jika dilatih dengan data yang bias. Ada juga yang kedua, ketidakjelasan keputusan atau sulit memahami bagaimana AI sampai pada suatu keputusan atau explainability issue. Tentang dampak lingkungan, konsumsi energi, pelatihan model AI membutuhkan daya komputasi tinggi, yaitu meningkatkan jejak karbon. Terakhir, dampak pendidikan, plagiarisme atau penurunan. Yang terakhir, dampak pendidikan, plagiarisme dan penurunan kemampuan. Contohnya, siswa bisa terlalu bergantung pada AI, mengurangi kemampuan belajar dan menulis asli. Menggunakan AI secara bijak dari saya, yang pertama, pahami batasan dan potensi. Yang kedua, jaga privasi data. Jaga privasi data teman-teman sekalian, jangan asal memasukkan data seperti data penting, lokasi, kontak, maupun kartu identitas teman-teman. Yang ketiga, verifikasi dan kritis. Yang keempat, jaga etika dan hak cipta. Yang kelima, berikan prompt spesifik. Kita harus memberikan prompt yang spesifik agar hasilnya tidak jauh dari yang kita inginkan. Yang keenam, terus belajar. Kita harus terus belajar menggunakan AI. Yang ketujuh, kolaborasi bukan menggantikan. Kita menggunakan AI hanya untuk mengkolaborasi atau membantu kita saja, jangan untuk menggantikan pekerjaan kita. Yang terakhir penutup, AI adalah teknologi masa depan, penggunaan yang bijak akan memberi manfaat besar. Dan sekian yang saya sampaikan pada video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk terus belajar menggunakan AI, karena terkadang itu dapat membantu kita dan terkadang dapat juga menjerumuskan kita ke dalam hal yang salah. Saya tutup, sekian dan terima kasih.